Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Arista Dwi Saputri selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam serta teman-teman MPI 5C yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Metode Perencanaan Pendidikan Islam. Anggota dari kelompok kami yakni saya sendiri Trisna Wulandari dengan NIM 12207193123 serta kedua rekan saya yakni Wisnu Abdul Ghafur dengan NIM 12207193095 serta Nurul Lailiyah dengan NIM 12207193107. Sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode-metode perencanaan pendidikan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata metode ini diartikan sebagai cara yang telah diatur atau cara yang benar-benar terfikirkan baik-baik untuk mencapai suatu tujuan. Metode perencanaan pendidikan dalam lingkup pendidikan Islam ini bisa diartikan juga sebagai acuan atau cara yang ditempuh dalam perencanaan pendidikan pada umumnya. Tetapi metode perencanaan ini berbeda pengertiannya dengan metode perencanaan pengajaran. Karena perencanaan pendidikan itu mencangkup lebih luas dan lebih umum mengenai tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dari instansi pendidikan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya metode pendidikan ini, metode perencanaan pendidikan pada hakikatnya ini adalah suatu proses pemilihan yang sistematis, yang analisis, yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang tentunya dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, terdapat 4 aspek yang perlu kita ketahui yang kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Aspek pertama ini adalah adanya hubungan dengan masa depan dan adanya seperangkat kegiatan, adanya proses yang sistematis, dan yang terakhir adalah adanya tujuan. Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, karena tujuan itulah yang nantinya akan menjadi titik tolak penyusunan sebuah kerangka rencana. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari suatu pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah metode perencanaan yang sesuai dan yang tepat, tentunya juga efektif dan efisien. Definisi perencanaan pendidikan ada beberapa yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Profesor Dr. Yusuf yang menjelaskan tentang perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan yang akan mendatang, diarahkan ke depan mencapai tujuan dengan suatu yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan menyeluruh pada suatu negara. Yang kedua dikemukakan oleh Guru G, yaitu perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Untuk yang ketiga ini
dikemukakan oleh Albert, yaitu perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Dan untuk selanjutnya, perencanaan pendidikan Islam itu diarahkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksana suatu proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan serta dalam mencapai sasaran keluaran pendidikan yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, metode perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai cara yang telah diatur atau yang sudah terfikirkan secara matang dan baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan atau untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, ketepatan dan keberhasilan dalam perencanaan pendidikan ini menjadi barometer suksesnya pelaksanaan kegiatan dalam bermaknanya proses pengendalian kegiatan serta menjadi kunci yang efektif dan membagi sumber daya dan efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan. Metode yang pertama yakni metode mean-wise and analysis atau metode menggunakan analisis alat, tujuan, cara. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penggunaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan analisis tentang sumber daya yang ada, baik dari sumber daya internal maupun sumber daya eksternal yang dimiliki. Yang kedua, menganalisis tentang metode atau strategi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang telah dirancang agar efektif dalam pencapaian tujuannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis tentang tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang secara integral dan berkesinambungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai metode input-output analisis atau analisis masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interrelasi dan interpendensi berbagai komponen masukan dan juga keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi. Kemudian sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode input-output analisis ini, maka perlu dilakukan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan. Misalnya, analisis memiliki kebijakan mutu sekolah, analisis sumber daya yang tersedia dan siap, analisis tentang harapan prestasi yang tinggi, analisis terhadap pelanggan, khususnya pada peserta didik yang masuk, dan juga analisis manajemen berbasis sekolah atau sering disebut dengan MBS. Yang kedua yaitu melakukan analisis tentang proses layanan pendidikan. Misalnya, analisis efektivitas proses belajar mengajar, analisis kepemimpinan yang demokratis, analisis pengelolaan SDM dan keuangan yang efektif, yang transparan dan juga akuntabel, analisis sekolah berbudaya mutu, analisis sekolah yang memiliki teamwork yang kompak, cerdas, visioner, dan dinamik, serta analisis kemandirian dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu melakukan analisis output pendidikan, misalnya analisis
analisis kualitas karya sekolah, analisis produktivitas warga sekolah, analisis lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Metode selanjutnya yaitu metode ekonometrik analisis atau analisa ekonometrik. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ini lebih dekat dengan pendekatan perencanaan pendidikan, model untung rugi, atau keefektifan biaya. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, maka perlu diperhatikan dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga tersebut, yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal. Kemudian yang kedua, melakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, proses layanan pendidikan yang tidak bernilai produktif atau memberi nilai ekonomis harus ditiadakan. Metode yang selanjutnya yaitu metode cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini hampir sama dengan pendekatan strategik. Kemudian sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode cause effect diagram ini, maka perlu dilakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan analisis beragam problem ataupun beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, and threat atau ancaman. Secara cermat pada semua aspek atau bidang-bidang pendidikan yang akan dikembangkan. Tujuan dilakukan analisis SWOT ini adalah untuk mengenali kesiapan setiap bidang pendidikan atau aspek kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis tindakan atau langkah-langkah yang tepat dan benar yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi beragam tantangan maupun problem yang akan muncul pada era yang akan datang. Selanjutnya yakni metode Delphi. Menurut Nanang Fatah, metode ini digunakan untuk menentukan sejumlah alternatif program, di mana biasanya melontarkan pernyataan masalah yang bersifat umum, lalu diidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Sedangkan menurut Sujana, metode ini bertujuan untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh calon peserta didik dan para pakar yang tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertatap muka saat pengambilan keputusan itu terjadi. Metode ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban calon peserta didik atau para pakar terhadap rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan calon peserta didik atau para pakar dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama. Selanjutnya yakni metode
heuristik atau prosedur penelitian ilmiah. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau yang tidak pasti. Metode ini didasarkan pada seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Selanjutnya, metode life cycle analysis atau metode analisis siklus kehidupan. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi atau output layanan pendidikan, proyek, program, dan proses kegiatan layanan sekolah atau pendidikan. Tahapan yang perlu diperhatikan oleh penyusun perencanaan pendidikan dalam menggunakan metode ini yakni yang pertama, melakukan konseptualisasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, spesifikasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan prototipe layanan pendidikan. Yang keempat, pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang kelima, operasi. Yang keenam, produk atau output layanan pendidikan. Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. Metode yang terakhir yaitu value added analysis atau analisa nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur peningkatan produksi ataupun pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dalam aspek tertentu. Selain dari kedelapan metode yang telah kami paparkan sebelumnya, ada satu metode lagi yaitu metode proyeksi. Metode proyeksi merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam perencanaan pendidikan di tingkat lembaga pendidikan. Perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini akan menghasilkan cara atau metode pemecahan masalah penduduk 5 tahunan, data persekolahan, proyek penduduk usai sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas, dan proyeksi kebutuhan guru. Dalam metode ini, paling tidak ada 3 metode proyeksi, yaitu yang pertama, angka kebutuhan siswa, yang kedua, cohort siswa, dan yang ketiga, arus siswa. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.